wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika saya dengan konsisten menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Cuma itu dan aku tidak tambah. Artinya tidak menambah amalan-amalan yang lain. Kira-kira nih menurut pendapat baginda, bisa nggak saya masuk surga? Apa jawaban junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, qala na'am. Apa artinya na'am? Iya, Masya Allah, pintar bahasa Arab semua. Na'am, iya. Ya, Nabi menjawab dengan singkat dan pasti. Kata beliau apa? Na'am, iya. Iya, engkau akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul harama ay ijtanabtuhu. Dan yang dimaksud dengan aku mengharamkan yang haram berarti aku menjauhinya. Wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan ilmu. Dan maksud dari menghalalkan yang halal, maksudnya aku melakukannya, makanan mengkonsumsinya dengan meyakini bahwa sesuatu tersebut hukumnya apa? Halal. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna ar-rajula as-sa'ila ismuhu An-Nu'man bin Qawqal biqafaini maftuhaini bainahuma warra sakinah. Kata beliau dalam kitab ini, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua untuk senantiasa taat kepada Allah, bahwa laki-laki yang nanya ini namanya siapa? An-Nu'man bin Qawqal. Baru dengar nama ini ya, Nu'man bin Qawqal. Nama yang sebenarnya Nu'mannya tidak asing, banyak orang Indonesia namanya Nu'man. Tapi Qawqal ini nama yang asing, jarang-jarang ada orang namanya Qawqal. Dari hadis ini kita baca penjelasannya sampai di sini saja, tapi kita akan bahas tentang perawi hadis, kemudian sedikit makna yang terkandung dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sangat agung, sangat mulia, yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir ini adalah sahabat junior, sahabat yang saat masuk Islam usianya masih 14 tahun, tamat SD lah ya, 14 tahun. Tapi luar biasa karena keinginannya untuk mempelajari ilmu dan mencintai Rasulullah luar biasa. Ikut bersama ayahnya dalam Bai'atul Aqabah. Bayangkan dari Madinah ke Mekah, ikut bareng sama ayahnya, dan ayahnya saat itu adalah pemimpin rombongan dari suku Khazraj untuk berbaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini sahabat yang dikenal sangat banyak meriwayatkan hadis karena kecintaannya terhadap ilmu. Ayahnya Abdullah adalah juga seorang sahabat
ayahnya ikut perang Badar dan ikut perang Uhud, tapi kemudian gugur ketika perang Uhud. Saat perang Uhud, Jabir pengen ikut, tapi kata ayahnya, jangan, kamu masih kecil, kamu gak usah ikut, kamu jagain adik-adikmu. Karena kebetulan Abdullah ini orang susah, anaknya banyak, hartanya sedikit, udah gitu utangnya banyak, utangnya sama orang Yahudi lagi. Maka ayahnya bilang, nanti kalau saya gugur, dan sepertinya saya adalah orang pertama yang akan gugur dalam perang ini, Masya Allah. Jadi firasatnya kuat sekali. Abdullah pun benar-benar gugur dalam perang Uhud. Maka Jabir pun kebingungan gimana caranya bayar utang. Maka dia pun minta kepada orang Yahudi tersebut untuk ditunda, ditangguhkan pembayar hutangnya. Namanya orang Yahudi ya begitu karakternya, enggak, ente mesti bayar. Maka di tengah kebingungan itu Jabir datang kepada Rasulullah mengadukan masalahnya. Maka Rasulullah turun tangan, datang ke orang Yahudi tersebut supaya ditangguhkan bayar hutangnya. Tapi orang Yahudi tidak bergeming, enggak, dia mesti harus bayar tepat waktu. Susah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak Jabir ke kebunnya Jabir. Mana kebun ente? Yang ditinggalkan ayahnya. Zaman itu orang kalau hutang apaan kira-kira? Hutang duit, hutang emas, enggak, hutangnya hutang makanan, hutangnya hutang kurma, karena untuk makan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW kemudian begitu sampai di kebunnya Jabir yang ditinggalkan oleh ayahnya, beliau mengelilingi kebun itu sambil baca jambi-jambi. Dibaca-bacain Nabi SAW kebunnya Jabir, lalu beliau bilang, sudah, besok kamu bayar hutangmu. Subhanallah ya. Dengan keberkahan baginda Nabi SAW, itu kurma yang kelihatannya buahnya nggak cukup untuk bayar hutang, ternyata buahnya langsung berlimpah, bahkan masih ada sisanya. Begitulah keberkahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir ini pun benar-benar sangat mencintai Rasulullah dan tidak pernah absen. Sepeninggal ayahnya, beliau tidak pernah absen ikut dalam peperangan sampai akhir hayatnya, usianya 94 tahun, dan dihabiskan usianya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadisnya yang mulia ya diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Apa yang diceritakan oleh Jabir tentang laki-laki ini menjadi kabar gembira buat kita. Hadis ini termasuk arja hadis ya. Termasuk hadis yang nyenengin, karena laki-laki ini bertanya tentang ibadah yang minimal. Karena mungkin ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya ya, sehingga dia tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat puasa sunnah. Dia hanya sempat mengerjakan ibadah yang wajib-wajib saja. Kira-kira dengan ibadah yang minimal itu bisa gak ya masuk surga? Ternyata alhamdulillah kita dengar hadisnya, ternyata dengan ibadah yang minimal, yang wajib-wajib saja sudah cukup untuk mengantarkan masuk surga. Senang gak kalau dengar hadis ini? Senang. Apalagi kalau bapak ya jamaah sekalian, tentunya ya tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun semuanya dikerjakan ya. Maka harapannya besar untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa masuk surga itu adalah perkara yang mungkin, bukan tidak mungkin. Buktinya hadis ini bahwa dengan ibadah yang minimal sudah bisa masuk surga. Nah, hadis-hadis dengan redaksi seperti ini banyak, bukan hanya hadis yang diriwayatkan Jabir saja,
Banyak hadis-hadis yang menceritakan juga tentang orang yang datang ke Rasulullah lalu bilang, wahai Rasulullah, kalau saya cuma sholat wajib saja, ini saja, bisa nggak masuk surga? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak? Bisa. Maka dia kemudian mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya nggak akan ngerjain yang lain-lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, aflaha in sadaq, dalam hadis yang lain, dia beruntung kalau dia jujur. Makanya kata ulama, hadis-hadis dengan redaksi yang sama seperti ini, ya, itu disebut sebagai mutawatir maknawi. Artinya maknanya mutawatir karena saking banyaknya. Banyak orang yang nanya dengan pertanyaan yang sama. Nggak tahu orang dulu mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, ya, sehingga hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, ya. Mungkin di antara kita juga ada yang memang sibuk, benar-benar sibuk, ya, sehingga tidak sempat yang sunnah-sunnah. Maka hadis ini menjadi kabar gembira, ya. Hadis ini disebut mutawatir maknawi, dan ini, ya, sesungguhnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, manusia masuk surga itu ada 3 kelompok. Penghuni surga itu ada 3 kelompok. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian Alkitab, Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim, menganiaya dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya ibadahnya rajin, tapi maksiatnya juga doyan. Ya, ini namanya zalimun li nafsi, dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba 'alaihim. Dan di antara mereka, kata Allah, ada orang-orang yang khalatu 'amalan salihan, yang apa? Yang ibadahnya dengan maksiatnya itu campur baur. Sholat juga tapi nyawer juga, misalnya. Contohnya, ya, ini gitu. Jadi ternyata ada yang model begitu. Tapi mereka bagusnya i'tarafu bidzunubihim, mereka ngakuin salahnya karena tidak bisa menghentikan kebiasaannya misalnya. Maka yang begini ini Allah demen, kata Allah. Asallahu ayyatuba alaihi. Mudah-mudahan yang model begini diampuni sama Allah. Zalimun li nafsi, ini termasuk kategori orang yang menganiaya dirinya. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, yang hemat. Yang suka paket hemat ada nggak? Ternyata dalam ibadah itu ada namanya paket hemat juga. Dan ini yang menjadi dalil hadis Nabi ini. Paket hemat itu maksudnya hemat dalam beribadah, ngerjain yang wajib-wajib saja, ya, tapi maksiat ditinggalkan. Ini kelasnya di atas yang pertama tadi, ya. Dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, tapi dalam hal ibadah hanya yang wajib saja. Ini disebut apa? Orang paket hemat, muqtasid namanya, ya, namanya muqtasid. Tapi ini kategori orang soleh, orang baik. Yang ketiga namanya super soleh. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga ini yang paling tinggi, orang yang bergegas, berlomba-lomba untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Ya, kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Inilah anugerah dan karunia yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam lanjutan hadis, jannatu adni yadkhulunaha. Mereka semua ini
Dalam redaksi ayat ini disebutkan yadkhulunaha, mereka semua itu berarti siapa aja tadi? Yang pertama zalimun li nafsi, orang yang zalim tadi, amal ketaatan bercampur dengan amal maksiat. Yang kedua muqtasid, yang hemat, yang ngerjain yang wajib-wajib saja, tapi dia tidak mau mengerjakan maksiat. Lalu yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang senang dengan kebaikan dan bergegas berlomba-lomba ya, datang kepada kebaikan. Kata Allah, jannatu adli yadkhulunaha, mereka semua ini akan dimasukkan ke dalam surga adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ya, inilah kabar gembira. Makanya para ulama mengatakan ayat ini termasuk kategori arja ayatin fil Quran. Inilah ayat yang paling nyenengin. Karena kita mau jujur, kita itu nggak lepas dari tiga kelompok ini. Entah yang pertama zalim li nafsi, entah muqtasid, entah sabiqun bil khairat. Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kategori mana? Zalim li nafsi atau muqtasid atau sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan semuanya sabiqun bil khairat, senang dengan kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Tapi kalaupun ada yang zalimun li nafsihi, ya, lalu kemudian dia tetap mau bertaubat, minta ampun sama Allah, insya Allah tetap diberikan kesempatan masuk surga. Kalaupun nanti masuk surga dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya mungkin harus transit sebentar barangkali. Transitnya ini yang kita nggak tahu berapa lama ini transitnya. Kalau transit di Dubai enak ya, bisa jalan-jalan ya. Tapi kalau transit naudzubillah di neraka repot ya. Yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sana kayak 1000 tahun di dunia. Ya, jadi jangan coba-coba mau pengen mampir jangan. Ya, mampir di neraka itu repot ya, siksanya berat. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya, memberitahukan kepada kita bahwa semua yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, insya Allah akan diberikan kesempatan masuk surga ya. Dan hadis ini ya menunjukkan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan positif ya, santun, tenang, tidak mencibir. Kan kadang-kadang kalau orang lagi taat-taatnya gitu ya, terus lihat orang yang nggak taat itu kadang-kadang suka memandang sebelah mata. Udah nampul, ngaji nggak doyan. Kadang-kadang begitu. Bener nggak? Kadang-kadang kita itu kalau lagi taat-taatnya gitu ya, rajin-rajinnya ibadah, suka kadang kita itu mencibir orang. Nah, ini juga berhati-hati. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang ini menyebutkan bahwa dirinya hanya mampu yang wajib-wajib saja. Kalau kemudian orang tersebut hanya menjaga yang wajib-wajib saja, maka kasusnya sama seperti orang ini. Nabi tidak mencibir, ya. Nabi merespon dengan apa? Dengan baik, dengan positif, ya. Dan beliau tidak membebani umatnya dengan amalan yang mungkin memberatkan, ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Kenapa kamu cuma pengen sekedar masuk surga? Enggak begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meresponnya, ya. Iya, kamu masuk surga, ya. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal agar bisa masuk surga. Dan hadis ini merupakan dalil yang paling jelas bahwa beramal karena mengharap surga itu diperbolehkan. Boleh nggak kita sholat karena mengharap surga? Boleh ya. Ini merupakan dalil yang paling kuat. Bukan hanya kita, para nabi pun demikian ya. Nabiullah
Ibrahim alaihissalam apa doanya? Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga. Berarti Nabi Ibrahim minta surga apa enggak? Minta surga. Nabi kita Muhammad SAW apa doanya? Tadi doanya dibaca sama Kiai Mahfud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Tidak ada lain kecuali surga. Jadi kita boleh minta surga. Bahkan Rasulullah SAW doa-doanya pun banyak ya. Selain yang diabadikan dalam Al-Quran, ada doa beliau bilang yang biasanya Ramadan kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridho dan surgamu. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya, ini semua adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa berdoa minta surga itu boleh. Bahkan Rasulullah menyuruh kita minta surga. Beliau bilang idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kau minta surga jangan tanggung-tanggung, yang penting di emperan juga enggak apa-apa. Enggak, kalau minta sekalian yang tinggi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firdaus. Maka para sahabat pun bersemangat ya untuk dapat masuk surga, sehingga nanya sama Nabi, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Banyak hadis-hadisnya kan. Wahai Rasulullah, kasih tahu dong amalan apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga. Ya, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya biar saya masuk surga? Kasih tahu dong. Rasulullah bilang bikin ini, bikin itu ya. Semuanya apa? Menunjukkan bahwa minta surga itu boleh. Dan ini adalah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ini membantah pendapat sebagian sufi ya, mohon maaf, yang mengatakan bahwa beribadah tidak boleh karena surga dan takut neraka. Kan ada tuh istilah dia. Ya. Jangan beribadah karena pengen surga. Jangan beribadah karena takut neraka. Bahkan ada ungkapan, kalau aku beribadah hanya karena mengharap surga dan takut neraka, masukkan ke neraka aja ya Allah. Nah, itu ada ungkapan itu. Ya, tentu ini ungkapan yang tidak sejalan dan bertentangan dengan apa? Tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tuntunan-tuntunan yang diajarkan di majelis-majelis kita ya, ini seperti yang sudah kita yakini sejalan dengan tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa agama ini sejalan dengan fitrah manusia. Gak ada orang kerja gak berharap gaji. Ada gak? Siapa yang pergi pagi pulang sore tapi gak berharap gaji? Ada di sini? Angkat tangan? Gak ada. Semua kita dalam urusan dunia pun ya, apalagi kita berharap apa? Upah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pun demikian mengetahui fitrah kita. Allah sebutkan ciri-ciri surga itu begini. Di dalamnya ada bidadari. Maksudnya apa coba? Hah? Ada nggak di sini yang nggak pengen sama bidadari? Coba angkat tangan. Nggak ada. Allah sebutkan bidadarinya 100, 1000, segini banyak, istananya banyak. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi untuk masuk surga. Nanti begitu masuk surga dapat hadiah bidadari. Nah itu jadi senang kalau bidadari ya, insya Allah. Jadi agama kita ini agama fitrah. Makanya Nabi SAW mengatakan demikian ya. Saya diutus ya dengan membawa ajaran yang sejalan dengan fitrah, bukan dengan rohbaniyah, bukan dengan kependetaan. Ya, para pendeta nggak mau kawin atau nggak mau nikah. Ya, jadi padahal nggak mungkin itu fitrah manusia, itu bertentangan dengan fitrah ya. Gak mungkin. Kalaupun tidak nikah secara sah, ya mungkin mencuri-curi kesempatan, ya kan? Akhirnya melakukan juga perbuatan tersebut karena memang itu fitrah. Masa ada orang lapar nggak mau makan? Ya, pasti haus minum ya. Maka ini adalah fitrah yang tentunya sesuai dengan apa
yang dibawa oleh agama kita, ya. Maka mintalah surga sebanyak-banyaknya, ya, sesering-sering mungkin. Minta apa? Surga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam amalan yang mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Ahsan Askan LCMA yang telah menyampaikan kajian kitabnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan, yang beliau berikan pada pagi hari ini ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita mengeluarkan infak dan sedekah pada pagi hari ini pada pengurus dari Masjid Jami An-Nur untuk menyiapkan kantong amalnya. Sambil menunggu kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan yang berinfak pada pagi hari ini mendapatkan doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alinun fiqal khalafa. Ya Allah, tambahi itu orang yang sedekah pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah ceramah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mahfuz Tayyib LC. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, guru-guru yang Om Sada tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu, wabil khusus guru kita yang tadi menyampaikan kitabnya yang sangat menarik buat kita, Ustaz Hasan ya, tentang surga. Tadi kata Abdul Aziz, kalau nggak ada bidadarinya ngapain masuk surga? Yang penting ada kita nih, rumah kita gede, mobilnya cakep, ada kolam renang, bininya kagak, miskin. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Ini ilmu tadi, saya melihat tadi ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Akhirnya dia perang, mati sahih. Tapi dia lapor dulu tadi, ya Rasulullah saya punya utang. Tapi ada solusi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau saudara kita ini ada punya utang, gitu ya nggak? Tuh, kita mau nggak kasih solusinya? Biar kita bayarin utang. Tuh. Atau ya dalam kita kalau orang punya utang sama kita, terus deh bebasin, kira-kira cakep nggak tuh? Cakep. Sebab ada kalau nggak salah di sahabat Rasulullah SAW nanya sama siapa ya? Sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang mati syahid dosanya diampun nggak? Kata Nabi kita Muhammad SAW, diampuni dosanya kecuali utang. Emang utang sama Allah? Utang yang mungkin, bayarnya mungkin katanya. Tuh, itu Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah sekalian, saya mau cerita aja, nggak lama. Yang penting kita dari mau kita cinta kepada Nabi. Tidak kita cinta kepada Nabi kecuali kita menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya dengar cerita ini dari Kiai Syafi'i Azami. Ada seorang raja bengis tapi alim, cakep juga dia. Bengis tapi alim. Namanya Yusuf Hajjaj. Pada satu malam, satu Senin, dia informasikan kepada pengawal-pengawalnya, para yang sudah ajudan ini, apa itu? Coba siapa yang tidak setuju dengan kepemimpinan saya raja ini? Coba kalian menyebar, catat. Dia catat. Malam diri pokoknya yang nanya kita kan diam-diam ya kan. Tuh. Udah selesai tujuh lapor dia pagi-pagi. Tuan Raja, saya sudah kumpulkan ini. Yang satu lagi, Tuan Raja, saya sudah kumpul nama-namanya, nama sudah ada. Ada, coba dilihat. Nanti ini nama-nama harus kamu jemput di rumah, tangkap, bawa ke kerajaan. Di situ ada Bapak Kiai Hasan ada Kiai Paturi lagi, Bapak Samsudin ada juga, Abdul Aziz ada juga. Waduh, banyak banget. Itu baru dari satu orang, terus satu orang lagi, satu orang. Kalau nggak salah ada 300-an. Masuk dipanggil, dijemput di rumahnya. Digedor namanya orang, dia nggak mau nangkep, ya. Kalau mau nangkep, assalamualaikum dulu, kabur tuh orang. Di DO ada orang, ya. Ada apa Pak? Suamimu mana? Ada. Suami kamu saya akan tangkap. Jangan Pak, ibunya penyakit diabetes, jangan. Baru dokter. Tuh. Terus macam-macam. Dibawa.
dibawa semua, dikumpulin satu uang 300. Kemudian kata raja itu, Raja Yusuf, kalian ini tidak setuju dengan kepemimpinan saya. Ini catatannya udah termasuk semuanya. Kemudian tidak ada yang aku laksanakan kecuali nyawa kalian akan hilang. Masya Allah, coba gitu. Kalau ada yang baru kawin sehari, kebetulan semuanya mati. Tuh. Kemudian karena dia bengis tapi alim. Apa kata itu raja? Kalian semuanya yang 300 coba tunjuk. Yang tadi subuh sholat berjamaah, kiai kita nunjuk, ya Kiai Paturi nunjuk, Ajis nunjuk, biar tadi sembahyangnya sembari ngantuk juga. Tuh. Yang sholat subuh tadi keluar, nggak jadi dieksekusi, nggak jadi yang nggak sembahyang subuh matilah. Tuh. Nah ini kan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansar subuh fi jamaah bahwa fi damanillah. Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, dia dijamin amanan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuh yang sholat subuh berjamaah kita semuanya nih keluar, aman nggak? Dipenggal nggak? Enggak. Tuh kata pengawal-pengawalnya, wah raja, saya udah capek-capek, ya ngadetin malam, terus ngejemput orang, tuh ada macem-macem, diomelin sama bininya kan ini kata. Tahu nggak? Kalau Allah aja udah jamin, kalau aku nggak jamin keamanannya, aku yang nanti bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mudah-mudahan maksud saya ya, semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk sholatnya tadi tuh ya, yuk kita tingkatkan, kita makmurin ya, karena Nabi kita Muhammad SAW dan dia nggak pernah kita sholat berjamaah. Kalau kita nih ada azan lagi cuci motor, rumah kita dekat masjid, cuci motor terus apa berhenti? Ya, kalau mau surga berhenti. Tuh, kebanyakan berhenti apa kagak? Nah, ya Allah, ya Allah, iya. Jadi memang sholat subuhnya merupakan salah satu yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menggairahkan kita. Ya, sebab termasuk orang yang akan mendapatkan naungan Allah, orang yang cinta kepada masjid. Ya, di mana saja kita dengar azan, di situ kita mampir. Nah, disitulah kita sholat berjamaah. Dan sembahyang jamaah kata asal ya nggak usah diabadikan, mau beli rambutan kek, ya, tapi semuanya kita kalau mampir dulu, kiri-kiri di mana? Mampir dulu gitu katanya. Masuk surga tapi mampir dulu. Saya bisa bayangin motor kita spakbornya patah, harus diapain? Dilas. Di mana kalau kita nanti dilas? Di mana? Di neraka. Coba, sanggup nggak? Sebab katanya neraka itu paling ringan pakai sendal. Sendalnya cakep, tapi dari api. Tuh, kira-kira sanggup nggak? Pinjam buntung aja,
Tuh, siapa ini kurang ajar, untung dibuka sini, kaki gua jadi melecet kan gitu ya. Nah, ini bapak-bapak hadirin sekalian, tadi dikatakan ahabbani kana mai bijana. Siapa orang yang cinta kepada aku kata Nabi, ya, dia masuk surga. Di antaranya adalah menjalankan sunnahnya. Di antaranya sholat berjamaah, bangun malam. Saya yakin semua pada bangun malam semuanya ya. Kemudian baca Quran. Ini aneh katanya. Quran ada di rumah tapi nggak dibaca. Tapi HP. Nah sekarang kita tanya nih, jangan sampai kita mampir. Banyak mana kita baca Quran apa main HP? Tuh, yuk kita hidupin lagi. Kita cinta murid, tapi Al-Quran kita nggak baca. Baca dah, pagi 2 lembar, siang 2 lembar. Tuh, kalau 2 lembar, siang, sore 2 lembar, hatam nggak? Hatam. Tapi kalau ada di lemari aja kita lihatin hatam nggak? Ya, ini sebagai contoh aja supaya berjamaah, terus sedekah. Mudah-mudahan sedekah tadi yang kita kasih dilipat gandakan oleh Allah, dan apa yang disedekahkan oleh panitia masjid An-Nur ini ya berupa nasi untuk tarik nafas. Kata Habib Umar, itu dihitung bukan suapannya. Kita jawab nih, tuh nggak dihitung 1 suap, nih sama 5 hektar 10 suap, nggak dihitung 10 suapnya. 1 suap itu ada berapa makan? 1 mata itu banyak, luar biasa. Apalagi ini untuk siapa? Untuk tamu yang menuntut ilmu. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dikeluarkan Allah tadi dengan rizki dan pahala yang besar di akhirat. Tapi istilah Nabi banyak ya. Terakhir ya, mudah-mudahan dengan ini kita diberikan hidayah, kita bisa menghidupkan, tapi bisa menjalankan, menghidupkan, melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir kata Abu Lais, manidda'a hubban Nabi wa tarakta sunnatahu pada wahu kadhib. Siapa orang mengaku cinta kepada Nabi, ini kita ngaku cinta, mana gimana? Cinta nggak? Mana cinta kita sama bini, sama Nabi kita ini? Ya, siapa orang yang ngaku cinta Nabi, tapi sunnahnya banyak ditinggalin, maka cintanya palsu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehat walafiat, hakiman Islam kita. Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, dapat kita isi sisa umur kita dengan amal soleh sehingga mengantarkan kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, keluarga kita hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu lagi yang kita baca. Saya dari Dr. Lutfi Fatullah almarhum. Dia buka ya hadis Bukhari Muslim. Siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar, apa nggak Pak? Sayyidul Istighfar apa nggak? Apa? Pagi nih, pagi baca nih sekarang. Entar jam 12 mati, katanya masuk surga. Siapa yang baca sore terus malam jam 3 malam meninggal, katanya masuk surga. Enak banget kalau dia. Tuh, yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Mahfuz Dhaif yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan yang disampaikan dan diberikan ilmunya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada permintaan dari pengurus forum sambutan dari Dewan Masjid Indonesia, yaitu Al-Ustaz Ustadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, terutama keluarga besar daripada DKM Masjid An-Nur yang mudah-mudahan pada pagi ini mengundang kita, pengurus diberikan, mudah-mudahan diberikan keberkahan lahir dan batin. Pengurusnya panjang umur, diberikan rezeki dan bisa umroh melalui Dewan Masjid Indonesia. Amin. Ada beberapa yang harus saya sampaikan, mohon izin pengurus Pak Kiai Ajis, karena Dewan Masjid ini salah satu kesatuan untuk menyatukan masjid dan musola se-Kecamatan Pasar Minggu. Saya niat sebagai ketua Dewan Masjid periode 6 tahun dan 3 tahun. Paling ada yang mau jadi ketua 3 tahun lagi saya jadi ketua. Enak ya jadi ketua Dewan Masjid, iya enak. Tapi saya sarankan mendingan jadi RT, jadi RW, jadi LMK, jadi Dewan DPR RI. Karena Dewan Masjid sama dengan ketua masjid sama. Dan berkat kesempatan ini ada beberapa yang saya sampaikan untuk masjid dan musola yang belum terdaftar di Dewan Masjid, segera daftar. Terutama masjid, hukumnya wajib kan Dewan Masjid Indonesia. Makanya alhamdulillah periode kesini musola dapat itu usulan dari Pasar Minggu waktu rapat. Kasihan nih musola ikut subuh gabungan tapi nggak dapat voting. Alhamdulillah disetujui. Nah, pada kesempatan kali ini salah satunya adalah daftar. Ayo, daftar. Yang kedua adalah kalau sudah terdaftar bantuan operasional rumah ibadah, jangan lupa LPG-nya. Nih kadang duitnya diterima, dikantongin, udah habis LPG-nya ogah. Kenapa? Ini yang bikin pusing pengurus Dewan Masjid Indonesia. Nanti seakan-akan Dewan Masjid bakal mau ngurusin. Insya Allah saya bukan ngurusin aja, ngajarin. Ngajarin bagaimana kalau saya ngurusin sini. Kan dapat tuh 24 juta. Sini saya urusin proposalnya, LPG-nya, beres nggak? Tapi nggak pinter, DKM-nya nggak pinter, nggak belajar LPG, laporan dan lain-lain. Nah saat ini insya Allah tahap kedua akan cair. Tahun lalu dapatnya itu masjid 2 juta dikali dah setahun. Tahun lalu musola dapat 1 juta kali dah 12 bulan, ya kan? Tapi sekarang turun karena uangnya nggak tambah, pesertanya nambah. Makanya kita doain nih DPR RI yang kita pilih, apalagi gubernurnya besok tuh. Sekarang kan gubernur yang sedang nyalonin bawa-bawa boti. Perhatiin juga jangan sampai dia bawa boti. Padahal cuma omongan doang, betul. Saya akan lanjutkan boti. Emang boti udah ada, ngapain lanjutin? Gak ada gubernur atau DPR RI akan menghapus program yang telah ada. Bisa didemo sama masyarakat, betul. Nah oleh karena itu, alhamdulillah juga ada pemusaran jenazah. Kita punya pemusahan jenazah. Andai kata di masjid ini ada orang susah, masjid panggil pemusaran yang ada diajukan di masjid dekat Jadi Padang.
Semua ada pemulasaran. Sama dengan Boti, Gunung Ngaji, Merepot per tahun 6 juta. Dikasih. Gunung Ngaji 6 juta per tahun. Merepot 6 juta per tahun. Memandikan jenazah 6 juta per tahun. Kalau ada kata ada orang susah, panggil. Sampai tanya yaitu pengurus rantingnya dari Pejaten Barat, Kiai Haji Haris Mugni. Dari Ragunan, Ustadz Iwan Satiri. Dari Pejaten Timur, Ustadz Munir. Jati Padang, Kiai Faturi. Tanya Ustadz Faturi, yang tukang mandi jenazah mana? Besok kalau saya mati, saya mau gratis. Ustadz Iwan, itu Ustadz Irwan dari Pasar Minggu. Kiai Jumadi dari Kebagusan. Dan juga Ustadz Muhammad Nur dari Cilandak Timur. Nah, nanti saya mohon kepada pengurus masjid harus mendata itu semua untuk mempermudah kita. Nanti insya Allah saya akan bergabung dengan subuh gabungan. Ketua-ketua ranting saya ajak, biar nanti masjid dan musola yang belum bergabung Kiai biar bisa ikut. Kenapa? Kegiatan ini luar biasa untuk silaturahmi. Itu masalah. Nanti kau tanya jawab waktu saya hadir aja di kelurahan masing-masing. Yang kedua adalah alhamdulillah di masjid akan ada yang namanya penyuluhan BP 4. Makanya saya kemarin gak hadir Kiai. Gak hadir, kebetulan subuh pulang-pulang untuk membahas masalah penyuluhan perkawinan, penyuluhan perceraian. Makanya besok kalau ada yang berantem sama bininya, ada yang mau kawin lagi nggak dikasih, ketemu sama pengurus masjid yang melalui dewan masjid untuk curhat-curhatan gratis insya Allah nanti. Yang terakhir adalah saya mohon izin kepada Pak Kiai, musola dan masjid bahwa kita sedang membangun kesepakatan dengan Pak Wali Kota adalah gedung bersama. Yang pertama gedung Dewan Masjid, yang kedua gedung MUI Majelis Ulama Indonesia, dan juga gedung bersama dengan IFKO Ikatan Persatuan Qori dan Qoriah. Yang kita awali ada di Kebayoran Lama. Karena di sana ada tanah kosong punya Pemda DKI, kita sepakat untuk membangun di sana. Jadi nanti kalau udah bangun nih, saya minta masjid sumbangannya itu. Jadi jangan sampai udah mulai nih, ada yang nggak paham ketika rapat disangka uang boti dipotong. Ada udah aku sampai ke gubernur tuh, bahwa uang boti dipotong untuk menyumbang pembangunan semacam itu. Ada pengaduannya, makanya ada pengurus masjid di sini. Saya rasa kita cuma menyumbang hanya 1.500.000 per masjid. Gedung itu punya kita. Nanti andai kata gedung itu jadi, ya, nanti kita cari tanah yang ada di Pasar Minggu, kita koyok lagi tuh Jakarta Selatan. Nanti kita punya gedung IFKO, Ikatan Qori dan Qoriah, Hafid dan Hafidhoh. Kalau kita mau ngaji, mau latihan Qori, kita punya gedung. Jadi nanti insya Allah gedung itu akan berdiri 6 lantai atau 7 lantai. Nanti di situ untuk Pak Kiai misalnya mau kawin lagi, di bawahnya ada gedung subaguna gratis pokoknya. Nah itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan untuk Dewan Masjid. Andai kata ada pertanyaan dan lain-lain bisa hubungin saya. Andai kata untuk di wilayah ada pengurus rantingnya masing-masing. Terima kasih Pak Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ustadi yang telah menyampaikan informasinya berkaitan dengan kegiatan Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan segala hajat dan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita dengarkan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan forum subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Ahliat Basyari. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah forum subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, kegiatan forum silaturahim sholat subuh berjamaah untuk minggu depan tepatnya tanggal 19 Oktober 2024 bertempat di Masjid Jami Al-Ikhlas yang berlokasi di Gang Sosial. Ya, yang sebelumnya merupakan mushola sekarang berubah menjadi Masjid Al-Ikhlas yang lokasinya di samping Pejaten Mas. Ya. Jadi sekali lagi minggu depan tanggal 19 Oktober forum bertempat di Masjid Jami
Al-Ikhlas. Selanjutnya yang kedua ada undangan peringatan dari Muhammad SAW, insya Allah dari Masjid Jamiah Al-Istiqomah 2 Jatan Barat yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Jayadi Asmari. Insya Allah akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari Minggu besok tanggal 13 Oktober 2024 jam 9 sampai selesai. Jam 8 sudah acaranya, jam 8 sudah bapak-bapak dan bisa hadir di sana dan insya Allah mungkin sampai sebelum zuhur peringatan tersebut akan dilaksanakan. Jadi lokasinya di Pejaten Barat Masjid Jamiah Al-Ikhlas 2 yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Jayadi Asmari. Al-Istiqomah 2. Yang terakhir adalah bapak-bapak pengurus masjid dan mushola telah menerima selembaran yang dikirim oleh Bendahara Forum Silaturahmi Rahim Ustaz Subuh perihal pengeluaran keuangan yang selama ini kami pungut dari bapak-bapak pengurus masjid dan mushola dengan ketentuan dari hasil kesepakatan ada perubahan yang mushola yang tadinya 25.000 menjadi 50.000 per bulan, masjid yang tadinya 50.000 per bulan menjadi 100.000 per bulan. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini seperti yang bapak-bapak baca di dalam laporan itu sendiri, sebetulnya kalau dilihat daripada jumlah masjid dan mushola, ya, jadi kalau masjid ada 16 masjid, ya, kali 100 tahun itu berarti 16 kali 12, ya, 16. Dan mushola ada 14 kali 50, yang mestinya sekitar kurang lebih 30 juta per tahun. Tapi sampai saat ini yang kami terima berdasarkan laporan dari bendahara baru sampai 14.200.000. Ya, namun demikian kami selalu menghimbau, mengajak kepada pengurus masjid dan mushola bagi mereka yang belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan iuran bulannya untuk segera berhubungan dengan bendahara Ustaz Haji Suryamin. Sampai saat ini saldo yang dicatat oleh bendahara sebesar Rp30.884.000. Ini merupakan angka kumulatif dari mulai berdirinya forum, ya. Di sini sampai tahun 2023 saldo sebesar 30.784 ditambah pemasukan di tahun 2024 sampai bulan Oktober ini sebesar 14.200.000. Jadi total saldo adalah 44.984.000. Pengeluaran yang rutin di sini ada sedikit pengeluaran yang besar, yaitu kemarin pelaksanaan rapat kerja di Garut sebesar 5 juta. Pengeluaran semuanya selama tahun 2024 sebesar 14.100.000 rupiah. Saya kira jadi saldo sampai saat ini sebesar 30.884.000 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa bulan-bulan tahun ini itu mungkin cukup besar ya pengeluaran yang akan kami keluarkan. Pertama, kita akan melaksanakan milad Forum Silaturahim Sholat Subuh Berjamaah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 2024. Yang kedua, kami juga sedang merintis untuk pembentukan yayasan Forum Silaturahim Sholat Subuh Berjamaah yang dananya bukan kecil, ya untuk keperluan pembuatan akte daripada yayasan itu sendiri. Jadi mohon sekali lagi saya mengimbau kepada pengurus masjid dan mushola yang belum melaksanakan iuran bulanannya supaya segera berhubungan dengan bendahara. Saya kira hanya itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita akhiri forum itu dengan pembacaan doa penutup. Ya